Amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian, shalom, Bapak Ibu semuanya yang ada di ruangan Zoom maupun di YouTube channel dari Gereja BMC New York. Kita sedang bersama-sama dalam ibadah hari Minggu secara online tanggal 15 Desember 2024 ya. Tadi pengumuman sudah luar biasa ya, tapi saya mau sedikit menekankan bahwa minggu depan tanggal 22 Desember ya, minggu depan hari Minggu 22 Desember ibadah online kita sekolah minggu maupun ibadah raya ini diliburkan ya, khusus tanggal 22 Desember diliburkan. Saya harap Bapak Ibu semuanya bisa meluangkan waktu untuk kita hadir dalam ibadah Christmas Rally bagian yang keempat jam 6 sore yang akan dilayani oleh gembala senior kita, Pastor Lukas Kusuma, dan pemimpin pujian adalah Pastor Frankie Kuncoro, dan akan disertai dengan kesaksian daripada keluarga Justin yang writer ya. Jangan lewatkan kesempatan yang luar biasa. Dan sore nanti kita akan merayakan Natal, anak sekolah minggu, dan juga youth, ya, dan juga akan dibagikan goodie bag, dan akan makan malam bersama anak-anak dan para youth. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah hari terakhir bagi saya untuk khotbah hari Minggu. Ya, untuk khotbah hari Minggu. Karena minggu depan online libur, kemudian minggu terakhir nanti kita akan dilayani oleh Pastor Deborah Kristanto dan juga Pastor Michael Panjaitan di sore hari ya. Jadi ini adalah hari Minggu yang terakhir saya khotbah di BMC New York secara online. Nanti masih ada lagi khotbah-khotbah saya di doa fajar Bapak Ibu sekalian. Maka itu apa yang saya sampaikan hari ini berkaitan dengan tema kita untuk tahun 2025. Nanti khotbah-khotbah Natal saya akan sampaikan di doa fajar ya. Nah, tema kita untuk tahun 2025 adalah future foresight. Artinya siap menghadapi masa depan. Bersama saya ucapkan siap menghadapi masa depan. 2, 3, siap menghadapi masa depan. Sekarang kita ucapkan siap menghadapi tahun 2025. 2, 3, siap menghadapi tahun 2025. Saya berdoa, Bapak Ibu semuanya sehat, panjang umur, sehingga kita bersama-sama bisa memasuki tahun 2025 dengan penuh kesiapan ya. Ayat emas kita untuk sepanjang tahun 2025 diambil dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-17 ya. Ini adalah ayat emas kita untuk sepanjang tahun 2025. Ayo kita baca bersama-sama Efesus pasal 5 ayat 17 dalam terjemahan Perjanjian Baru seri yang kedua. 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, kata kamu ganti dengan kata saya dan taruh tangan kanan kita di dada kita masing-masing. 2, 3. Sebab itu janganlah saya bodoh, tetapi usahakanlah supaya saya mengerti kehendak Tuhan. Ya, di dalam Good News Translation demikian bunyinya. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Don't be fools then, but try to find out what the Lord wants you to do. Ya, terjemahan dalam bahasa Indonesianya, janganlah menjadi orang bodoh, tetapi usahakanlah untuk mengetahui apa yang Tuhan ingin kamu lakukan.
Saya suka mengulang begini. Setiap kata yang kemudian ditambahlah di belakangnya itu adalah perintah, ya. Dan kalau perintah kita melakukannya, maka kita akan untung, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau perintah Tuhan kita tidak melakukannya, yang rugi kita sendiri, kita akan buntung, ya. Nah, di dalam Efesus pasal 5 ayat 17, dua kali nampak sekali, ya, janganlah kamu bodoh, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, usahakanlah untuk mengerti kehendak Tuhan. Nah, di dalam terjemahan lain ada kata lah satu lagi. Sebetulnya ada tiga kata lah, yaitu setelah kita tidak bodoh, setelah kita berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan, maka katalah yang ketiga di dalam berbagai terjemahan itu, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan itu dengan taat dan setia, ya. Jadi dari satu ayat ini kita belajar tiga hal. Yang pertama, janganlah kamu bodoh. Apa artinya janganlah kamu bodoh? Ya, di dalam Tuhan, bodoh dan pinternya seseorang itu tidak diukur. Kita itu lulusan SMP, SMA, lulusan S1, S2, atau S3. Tidak. Ya, dalam Tuhan, enggak itu, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita dianugerahi Tuhan, bisa sekolah tinggi, saya selalu mengencourage buat teman-teman yang lulus S1, saya bilang sekolah lagi, ya, ambillah S2, itu mumpung kamu masih muda, ada kesempatan dan mampu, ya. Nah, pandai pinternya, bodoh pinternya seseorang di dalam Alkitab itu sama sekali tidak diukur daripada pendidikan secara formal. Nah, janganlah kamu bodoh. Perintah Tuhan itu mengkehendaki supaya kita itu hidup bijaksana. Bersama saya ucapkan hidup bijaksana. 2, 3, hidup bijaksana. Kita tahu dalam perumpamaan orang bodoh dan bijak, orang bijaksana adalah orang yang tahu firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dan melakukannya dengan setia, itu adalah orang bijaksana. Tapi orang bodoh adalah orang yang tahu firman tapi tidak melakukannya. Apa yang dimaksudkan di dalam Efesus pasal 5 ayat 17, hidup bijaksana itu? Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan? Janganlah kamu bodoh, ya. Yang pertama, Tuhan mau supaya kita ini hidup tidak sembarangan. Itu arti yang ditulis di dalam Efesus pasal 5, 17. Kita nggak boleh hidup sembarangan. Yang kedua, Tuhan nggak mau kita hidup sembrono. Yang ketiga, Tuhan nggak mau kita ceroboh dalam kehidupan ini. Dan kemudian dikatakan, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Kita itu disuruh berusaha, ya. Harus ada usaha untuk mencari, menyelidiki, dan mempelajari kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, setelah kita dua hal ini, kita hidup bijaksana, ya, dan kemudian kita ngerti benar-benar kehendak Tuhan di tahun 2025, maka Tuhan memerintahkan kepada kita untuk melakukannya dengan taat dan setia. Future foresight adalah sebuah kemampuan. Future foresight adalah suatu kemampuan untuk memprediksi dan mengantisipasi. Bersama saya ucapkan memprediksi dan mengantisipasi. 2, 3. Memprediksi dan mengantisipasi. Sekali lagi 2, 3. Memprediksi dan mengantisipasi. Ya, saya ulangi. Future foresight adalah kemampuan untuk memprediksi dan mengantisipasi
apa yang kemungkinan besar akan terjadi di masa depan sesuai dengan prinsip nilai-nilai firman Tuhan. Ya, itulah yang disebut dengan future foresight. Prinsip utamanya begini, Bapak Ibu sekalian, bahwa masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Yang setuju angkat jempolnya ke depan. Amen. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Tetapi kita bertanggung jawab untuk mempersiapkan diri dengan bijaksana seperti yang diajarkan oleh Tuhan di dalam Alkitab. Ya. Jadi ini adalah prinsip utama yang kita tidak boleh abaikan. Bahwa masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Tetapi kita harus bertanggung jawab untuk mempersiapkan diri dengan bijaksana seperti yang sudah diajarkan di dalam Alkitab. Semua kita hafal apa yang ditulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama, bahwa rancangan Tuhan, masa depan kita, yaitu masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Tuhan datang ke dunia ini, sementara kita memperingati Natal, memperingati kedatangan Tuhan yang terjadi 2000 tahun yang lalu karena cinta dan kasih-Nya kepada kita untuk memberi kita hidup, dan hidup itu di dalam segala kelimpahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolak segala prinsip-prinsip yang mengatakan bahwa percuma ikut Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya sudah kurang lebih 40 tahun ada di dalam Tuhan, mengiring Tuhan. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, memang di dalam Tuhan itu luar biasa, firman-Nya iya dan amin. Waktu saya jatuh di dalam dosa, ya, saya melakukan perbuatan yang memalukan, tetapi saya tidak pernah menyangkal Tuhan saya. Iman saya tetap percaya bahwa Tuhan itu yang benar, saya yang salah, ya. Maka itu dengan anugerah Tuhan akhirnya saya bisa kembali kepada Tuhan dan dipulihkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam Tuhan, masa depan kita, percayalah, masa depan itu cerah, masa depan itu penuh dengan pengharapan. Nah, persoalannya bagaimana kita mempersiapkan diri, ya, bagaimana kita bertanggung jawab mempersiapkan diri dengan bijaksana untuk menyambut masa depan itu. Saya selalu punya iman, seperti yang berkali-kali disampaikan oleh saya maupun Ibu Yongki, bahwa keadaan kita hari ini itu harus lebih baik daripada kemarin. Itu yang normal, Bapak Ibu sekalian. Dan keadaan kita di hari-hari yang akan datang harus lebih baik daripada hari ini. Tahun 2025, percayalah Bapak Ibu sekalian, apapun ramalan kata para ahli, apa kata orang dunia, yang mana nanti minggu pertama 2025 itu akan saya sampaikan. Tapi percayalah Bapak Ibu sekalian, tahun 2025 bagi kita, BMC New York, BMC Philadelphia, BMC Colorado, tahun 2025 adalah tahun di mana kita akan diberkati lebih daripada tahun-tahun yang lampau. Mr. Donald Trump sudah ditetapkan untuk menjadi Presiden Amerika Serikat dan nanti tahun depan 20 Januari, hari Senin 2025, beliau akan dilantik. Ya, Bapak Ibu, itu gara-gara Mr. Trump menang menjadi Presiden Amerika Serikat yang terpilih, itu dolar Amerika Serikat perkasa banget, ya kan? Jadi sedang kuat-kuatnya dan mata
mata uang dari negara-negara lain, itu semuanya kalah Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sementara Mr. Trump ini sudah ditetapkan untuk menjadi presiden periode yang akan datang. Ada dua isu besar, ya, ada dua isu besar, ya, khususnya bagi imigran yang tidak pernah punya surat-surat atau yang statusnya dideportasi, withholding atau apapun. Ada dua isu besar. Yang pertama, yaitu bahwa akan ada pemutihan, ya, sehingga semua imigran itu nanti akan diputihkan sehingga statusnya menjadi legal di Amerika Serikat. Isu yang kedua, ya, isu yang kedua, bahwa semua imigran itu akan ditangkap dan dipulangkan ke negara asalnya masing-masing. Dari dua isu ini, setiap orang punya pilihan mau mempercayai kabar yang baik atau kabar yang buruk. Saya ketemu dengan jemaat yang mempercaya kabar yang baik bahwa akan ada pemutihan. Hidupnya happy, Bapak Ibu sekalian ya. Hidupnya gembira, tidurnya lebih nyenyak daripada yang lalu-lalu. Tapi orang yang mempercaya kabar yang buruk, kabar yang busuk, Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini gelisah, Bapak Ibu sekalian. Depresi, nggak bisa tidur. Nah, saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu sekalian, hidup kita di dalam tangan Tuhan aman. Amin. Bersama saya ucapkan aman. 2, 3, aman. Yohanes 1 ayat 12 dengan jelas berkata, barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, maka kepadanya diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Nah, kembali dengan future foresight, tentang memprediksi dan mengantisipasi, serta kemudian bagaimana menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Ada kisah yang amat sangat terkenal dari kitab Kejadian 41. Ayo coba tebak kisah apa ini? Ya, kisah Yusuf dengan Fir'aun. Ya. Dalam Kejadian 41, Fir'aun itu bermimpi. Dia melihat ada 7 lembu gemuk. Dan kemudian juga bermimpi lagi, ada 7 bulir gandum yang baik. Lalu muncul 7 lembu kurus. Muncul lagi 7 bulir gandum yang kering, yang memakan habis semua yang baik. Fir'aun bingung Bapak Ibu sekalian dengan mimpi ini. Dia tanya kepada banyak ahli mimpi, dan tidak ada yang bisa menjelaskan mimpi itu dengan tepat. Sementara Yusuf yang ada di dalam penjara, kemudian dipanggil Bapak Ibu sekalian untuk menafsirkan mimpi daripada Fir'aun itu. Dan Yusuf berkata dengan hikmat pertolongan daripada Tuhan, Yusuf itu dapat menjelaskan. Dia bilang begini, kedua mimpi itu sama maknanya. 7 tahun kelimpahan akan diikuti oleh 7 tahun kelaparan. Jadi Tuhan Allah sedang memberitahukan apa yang akan terjadi di masa depan agar dapat diantisipasi dengan baik. Ya. Nanti minggu pertama 2025 Januari saya akan sampaikan apa yang akan terjadi di depan supaya Bapak Ibu dapat mengantisipasinya dengan bijak ya. Tapi yang jelas jangan pernah takut sebab Allah Immanuel itu yang kita rayakan hari ini adalah Allah yang menyertai kita. Amin. Kalau Allah di pihak kita, kalau Allah menyertai kita, siapa lawan kita? Tapi kita perlu untuk mengantisipasinya. Kemudian Yusuf menjelaskan arti mimpi itu kepada Fir'aun. Dikatakan kalau diulang 2 kali, itu sudah merupakan satu ketetapan dari sorga dan pasti terjadi. Kemudian Yusuf bilang kepada Fir'aun,
Begini Fir'aun, cara mengantisipasinya. Tuanku Raja harus menunjuk seorang yang bijaksana dan berakal budi untuk mengelola tanah Mesir itu. Yang kedua, antisipasinya adalah 20% atau seperlima hasil panen itu di dalam tahun kelimpahan itu harus ditabung. Bersama saya ucapkan harus ditabung. 23 harus ditabung. Berapa persen Bapak Ibu? 20%. Berapa itu 20%? 20% artinya seperlima dari penghasilan. Ya. Yang ketiga, Yusuf bilang begini, Tuanku Raja Fir'aun harus menimbun bahan makanan sebagai cadangan untuk menghadapi 7 tahun kelaparan agar Mesir tidak binasa oleh bencana kelaparan yang akan terjadi. Ini belum kejadian, Bapak Ibu sekalian. Tapi Tuhan sudah kasih tahu antisipasinya seperti apa. Ya, demikian juga Bapak Ibu sekalian, nanti saya akan kasih tahu minggu pertama Januari 2025 apa yang akan terjadi dan bagaimana mengantisipasinya. Kembali kepada cerita Yusuf ya. Akibat dari prediksi dan antisipasi yang tepat, maka Mesir terhindar dari krisis besar. Yusuf tidak hanya memprediksi dan mengantisipasi Bapak Ibu sekalian, tapi juga melaksanakan rencana yang telah dibuat itu dengan penuh hikmat. Ya, akhirnya kan Fir'aun memilih dan mengangkat Yusuf itu menjadi Perdana Menteri Mesir. Luar biasa. Yusuf bilang cari orang lain, tapi Fir'aun bilang aku carikan. Ya, nah, kemudian Yusuf melakukannya dengan taat dan setia. Bersama saya ucapkan taat dan setia. 23, taat dan setia. Lebih keras lagi 23, taat dan setia. Bukan hanya taat sekali tempo, tapi taat dan setia. Taat dan setia artinya konsisten, terus menerus. Ya, selama 7 tahun kelimpahan, Yusuf menimbun hasil panen dengan bijaksana, Bapak Ibu sekalian. Hasil panen yang melimpah disimpan di kota-kota dan memastikan bahwa persediaan itu cukup untuk menghadapi masa kelaparan yang dalam tanda petik belum tentu terjadi. Ya kan, dia kan nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi dia percaya akan kebenaran firman Tuhan. Dan faktanya ketika masa kelaparan itu tiba, cadangan itu digunakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan rakyat Mesir. Bersama saya ucapkan seluruh kebutuhan rakyat Mesir. 23, seluruh kebutuhan rakyat Mesir terpenuhi, Bapak Ibu sekalian. Bahkan ya, dalam krisis kelaparan itu orang-orang Mesir hidup berkelimpahan sampai kemudian kerajaan-kerajaan atau negara-negara di sekitarnya berdatangan juga minta tolong ke Mesir. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian ya, Mesir diberkati, negara-negara di sekitarnya itu diberkati. Jadi 3 hal, jangan bodoh, usahakan mengerti kehendak Tuhan, dan lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu dengan taat dan setia. Mari kita pelajari yang pertama, jangan kamu bodoh. Ya, Tuhan nggak mau Bapak Ibu sekalian kita itu hidup sembarangan. Ya, hidup sembarangan. Hidup sembarangan itu apa? Hidup sembarangan artinya tidak memiliki standar hidup, tidak memegang nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Itu namanya hidup sembarangan. Alkitab menceritakan di dalam kitab Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Ada seorang anak yang hidupnya sembarangan, ya. Dia hidup boros dan kemudian dia berfoya-foya
dia habiskan uangnya, dia hidup hedonisme, hidup seks bebas, hidup semau gue. Itu namanya hidup sembarangan. Akibatnya apa? Dia jatuh miskin dan menderita. Dan puji Tuhan, akhirnya dia menyadari kebodohannya dan kembali kepada bapaknya. Ya, anak bungsu itu hidup sembarangan tanpa arah, nggak punya standar rohani. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan ada di antara kita yang meniru hidup sembarangan seperti anak bungsu itu. Ya, saya lihat dalam pergaulan muda-mudi banyak yang kemudian hidupnya sembarangan, seks bebas, kumpul kebo, ya kan? Kemudian apa, narkoba, nggak cari Tuhan. Akibatnya apa? Hidupnya hancur, ya kan? Fisiknya hancur, emosinya hancur, dan kemudian tidak punya masa depan. Kerugian besar itu terjadi kepada orang yang hidupnya sembarangan, ya. Jangan bodoh, artinya Tuhan mau supaya kita tidak sembrono di dalam kehidupan ini, ya. Hidup sembrono itu apa? Yang paling gampang, ya, think before talk. Ya, harus pikir dulu sebelum berkata. Hidup sembrono, ngomong dulu, mikirnya belakangan. Ya, jangan Bapak Ibu sekalian, ya. Alkitab bilang kamu harus cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti burung merpati. Jadi kita nggak boleh hidup sembrono, Bapak Ibu sekalian. Kita harus pikirkan sebelum kita bertindak, untung ruginya, baik buruknya. Apa kata Alkitab? Ya, seperti konten kita di dalam IG BMC New York, ya. Jangan ya, Dek, jangan hidup sembrono, ya. Dan hidup di dalam kebodohan artinya kita nggak boleh hidup di dalam kecerobohan, ya, nggak boleh ceroboh. Kita tahu Raja Daud, Bapak Ibu sekalian, ya, melalui perumpamaan cerita Raja Daud, saya mau katakan tidak ada seorang pun di antara kita yang kuat, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau kita merasa diri kita kuat, Alkitab bilang berhati-hatilah, sebentar lagi kamu akan jatuh, ya. Daud ceroboh, ya. Daud seharusnya ada di medan perang, dia memilih tinggal di istananya. Kenapa? Karena everything is going well, ya kan? Dia menang bolak-balik dan luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Jadi sementara ada perang, semestinya raja itu ikut berperang, tapi dia ongkang-ongkang di istana raja. Ya, akhirnya dia melihat Batsheba mandi, menginginkannya, dan akhirnya melakukan dosa perzinahan serta pembunuhan. Ya, kecerobohan Daud mengabaikan tanggung jawab sebagai raja dan hubungannya dengan Tuhan yang kemudian membawa konsekuensi yang berat bagi dirinya maupun keluarganya. Yuk pikir dulu Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, yang kedua, Tuhan mau kita mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana caranya? Kita harus mempelajari, menyelidiki, dan mencari. Ayo bersama saya ucapkan, mempelajari, menyelidiki, dan mencari. Sekali lagi, 2, 3, mempelajari, menyelidiki, dan mencari. 2, 3, mempelajari, menyelidiki, dan mencari. Jadi, kalau mau tahu kehendak Tuhan, kita harus mempelajari, menyelidiki, dan mencari. Artinya, ada usaha yang aktif, bukan pasif, yang melibatkan rasa haus dan lapar, kerinduan yang kuat untuk mengetahui ini kehendak Tuhan atau bukan. Waktu saya diminta untuk melayani di Amerika Serikat, Bapak Ibu sekalian, saya dan istri sungguh-sungguh tuh datang kepada Tuhan untuk mengerti ini kehendak Tuhan atau bukan, ya. Bahkan kami suami istri berpuasa mungkin sebulan atau 40 hari, ya, saya lupa Bapak Ibu sekalian,
sampai benar-benar mendapatkan peneguhan melalui kitab Yunus bahwa Amerika Serikat itu adalah tempat saya. Pada tahun 2010 ada seorang kaya raya namanya Forrest Fenn. Dia adalah seorang kolektor seni. Kemudian dia menyembunyikan peti harta karun yang berisi emas, perhiasan, dan barang-barang yang bernilai tinggi. Ya, ditafsir itu berapa juta dolar di pegunungan Rocky yang ada di Amerika Serikat. Kalau tanya pegunungan Rocky atau Rocky Mountain itu apa? Rocky Mountain itu adalah rangkaian gunung, Bapak Ibu sekalian, yang membentang di West Coast, ya, mulai dari Montana, Wyoming, Idaho, Colorado, Utah, dan New Mexico. Ya, Mr. Forrest Fenn ini dia memberikan petunjuk dalam bentuk puisi yang diterbitkan dalam bukunya The Trail of the Chase. Ya, dia memberi ancer-ancer. Ini petinya tak simpan di pegunungan Rocky Mountain. Ya, silahkan kamu cari sendiri. Wih, Bapak Ibu sekalian, tahun 2010 itu heboh Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sudah 2 tahun ada di New York waktu itu. Dan itu menarik ribuan orang dengan latar belakang yang berbeda, berusaha menemukan harta karun itu. Ini merupakan satu tantangan orang untuk keluar dari zona nyaman. Ya, nah kemudian kita tahu ya ada banyak yang kemudian mati di dalam pencarian harta karun ini. Tapi ada seorang anak muda yang bernama Jack Stewart. Ya, dia adalah seorang mahasiswa kedokteran. Ya, dia pelajari puisi itu, dia pelajari buku itu, Bapak Ibu sekalian, dan dia selidiki sedemikian rupa selama hampir 2 tahun, Bapak Ibu sekalian ya. Jack pergi ke pegunungan Rocky Mountain, dia pelajari buku ini, dan dia cari kisi-kisinya, dan luar biasa ya. Akhir ceritanya, setelah 2 tahun, akhirnya Jack itu menemukan harta karun itu. Ya. Nah, dalam kitab Matius pasal 7 dikatakan, carilah maka kamu akan mendapat. Jadi kalau kita mencari kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh, apa yang kita perlukan, yang harus kita kerjakan tahun 2025, percayalah, kita pasti menemukannya. Dan yang terakhir, setelah mencari, menyelidiki, mempelajari kehendak Tuhan, langkah berikutnya adalah melakukannya dengan taat dan setia. Tentu kita tadi itu jangan hidup di dalam kebodohan. Kita nggak boleh sembrono, nggak boleh sembarangan, Bapak Ibu. Kita harus hidup dengan bijaksana. Dalam kitab Yakobus 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Yusuf melakukan kehendak Tuhan dengan taat dan setia. Ya, kisah Yusuf adalah contoh yang sangat jelas tentang bagaimana kehendak Tuhan dijalankan dengan ketaatan dan setia. Setelah Yusuf memprediksi 7 tahun kelimpahan diikuti oleh 7 tahun kelaparan, ia tidak berhenti pada pemahaman itu, tapi ia segera bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, melalui pelajaran daripada Yusuf ini dan juga kisah seorang murid kedokteran yang bernama Jack Stewart yang berjuang tanpa menyerah untuk menemukan harta karun itu, dan kemudian Jack ini bisa menemukan harta karun itu. Demikian juga Tuhan mau agar setiap kita, ya, setiap kita tahun 2025 berjalan di dalam kehendak Tuhan. Sekali lagi saya mau ulangi, Tuhan mempunyai rancangan buat kita, masa depan yang cerah,
masa depan yang penuh dengan pengharapan. Mari kita baca bagian yang terakhir dari slide ini, Bapak Ibu sekalian ya. Future foresight. 23, future foresight. 23, future foresight. Siap menghadapi 2025. Katakan begini, saya siap menghadapi 2025. 23, saya siap menghadapi 2025. Ada 3 hal. Yang pertama apa? Janganlah hidup dalam kebodohan. Hiduplah dengan bijaksana, tidak hidup sembarangan, tidak bertindak sembrono, dan tidak ceroboh. Pikir, pikir, pikir sebelum kita bertindak. Yang kedua, usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Caranya gimana? Pelajari, selidiki, dan cari kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, lakukanlah kehendak Tuhan dengan taat dan setia. Maka 1.000 boleh rebah di sisi kiri kita, 10.000 boleh rebah di sisi kanan kita, tetapi itu sekali-kali tidak akan menimpa jemaat Tuhan yang ada di BMC New York, Philadelphia, maupun Colorado. Mari kita berdoa. Materekan siap benih kebenaran firman Tuhan, ya Abba, ya Bapa, Allah Roh Kudus yang menolong menerjemahkan semua itu kepada kami. Satu hal yang kami tahu, kami ini begitu berharga di hadapan Tuhan. Kami itu begitu dikasih oleh Tuhan. Kami mengaminkan bahwa rancangan-Mu untuk kami bukanlah kecelakaan, tetapi masa depan yang cerah dan penuh pengharapan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan sekarang kami memberkati setiap anak-anak-Mu yang ada di YouTube channel maupun yang ada di ruangan Zoom ini, Bapak Ibu sekalian. Mari saudara angkat kedua belah tangan kita, arahkan wajah kita ke sorga dan terima dengan iman berkat dan rahmat dari Allah Bapa yang mengasihi mencintai kita. Melalui putra Natal itu Yesus Kristus, melalui putra Natal itu Allah Immanuel, Tuhan menyertai kita untuk selama-lamanya. Dan Roh Kudusnya memberikan kuasa kekuatan kepada kita untuk menemukan kehendak Tuhan, untuk membuat kita melakukannya dengan setia. Sehingga mulai hari ini, perjalanan hidup setiap kita dibuat beruntung dan berhasil. Yang percaya terima berkat ini dengan iman, dan dalam nama Yesus katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin.